Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Latul Karima dengan NIM 4 324 10 19. Saya akan menjelaskan tentang rancangan aplikasi yang telah saya buat. Di sini nama aplikasinya adalah aplikasi SISMA, yaitu Sistem Informasi Surat dan Manajemen Arsip. Selanjutnya, latar belakang dari dibuatnya aplikasi ini adalah pengelolaan arsip secara manual sering menimbulkan masalah seperti sulitnya pencarian dokumen, lambatnya distribusi surat karena harus disampaikan fisik, sehingga resiko kehilangan arsip. Hal ini juga masih sering terjadi jika ada di wilayah pedesaan. Sehingga dengan memanfaatkan teknologi informasi saat ini, sistem kearsipan berbasis digital dapat menjadi solusi agar pengarsipan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, ada definisi sendiri. Definisi SISMA adalah inovasi aplikasi yang dirancang berbasis web atau mobile untuk mengelola surat dan arsip dokumen secara digital, sehingga alur surat menyurat dan kearsipan menjadi lebih terorganisir secara efisien. Jadi SISMA ini seperti aplikasi yang dirancang oleh web untuk mengelola surat dan arsip gitu secara digital, tidak manual gitu. Selanjutnya, SISMA ini adalah sistem kearsipan digital yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan surat dan dokumen dalam suatu instansi. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengirim surat, menerima surat, membuat dokumen, mengunggah dokumen, serta menyimpan dan mencari arsip secara efisien. Jadi, SISMA ini sistem yang dirancang untuk mendigitalisasikan proses kearsipan di instansi sebagai pusat pengelolaan surat dan dokumen yang dapat diakses secara online. Dengan adanya SISMA, kegiatan surat menyurat dan pengarsipan tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan melalui aplikasi ini. Selanjutnya, fungsi utama dari SISMA ini adalah pertama ada manajemen surat atau dokumen keluar. Ini seperti pembuatan dan pengiriman. Jadi di sini pengguna dapat membuat surat atau dokumen baru, mengunggah surat atau dokumen, dan mengirim kepada penerima secara digital. Terus fungsi yang kedua ada manajemen surat atau dokumen surat masuk. Yang itu kayak seperti penerimaan dan pembacaan. Jadi sistem menerima surat masuk, memberikan notifikasi ke penerima, dan penerima membaca serta menyimpan surat atau dokumen atau arsip yang masuk tadi. Terus yang fungsi yang ketiga adalah manajemen arsip digital. Surat atau dokumen yang dikirim atau diterima akan tersimpan ke sistem. Pengguna dapat mencari, menampilkan, dan mengelola arsip melalui fitur pencarian yang ada di sistem. Nah, alur dan proses bisnis. Proses bisnis utama dalam SISMA adalah pengelolaan surat dan dokumen digital serta pengiriman notifikasi otomatis setiap kali ada aktivitas penting seperti pembuatan surat atau dokumen, pengiriman surat, penerimaan dokumen, penyimpanan arsip, dan pencarian arsip. Sistem juga mencatat setiap aktivitas pengguna sebagai log atau catatan agar seluruh proses terekam dan dapat diaudit oleh admin. Jadi, garis besarnya, Sisma ini seperti kayak Gmail. Jadi kita itu kayak mengirimkan, terus menerima. Tapi Sisma ini ketika kita mengirimkan atau menerima surat tadi, itu ada notifikasi pemberitahuannya, gitu. Dan di Sisma sendiri itu juga ketika ada surat keluar atau surat masuk, itu dicatat lognya tadi, aktivitas penggunanya tadi sebagai log atau catatan. Nanti nantinya akan jadi laporan aktivitas di admin gitu. Selanjutnya awal dan akhir batasan workflow serta aktivitasnya. Oke, yang pertama di sini awal ada login pengguna. User masukkan username dan password. Terus sistem melakukan autentikasi. Jika valid maka akan langsung masuk ke dashboard. Jika tidak valid maka akan kembali login. Terus kemudian ada pengelolaan data pengguna di sini itu hanya admin yang bisa. Jadi tambah, edit atau hapus akun, atur hak akses juga admin. Selanjutnya ada pembuatan surat atau dokumen. Di sini user pengirim, pilih menu. Jadi user sini memilih menu buat surat atau dokumen, terus mengisi surat atau dokumen tadi isinya apa yang mau dikirimkan. Terus setelah itu menyimpannya ke sistem.
Selanjutnya juga bisa ada fitur pengunggahan dokumen. Jadi kita sudah membuat suratnya. Jadi tinggal diunggah saja, mau dikirim juga bisa gitu. Di sini ada pilih file dokumen berupa PDF, Word, atau scan, terserah. Terus upload sistem, upload suratnya tadi ke sistem, lalu sistem menyimpannya. Selanjutnya, ini nggak kelihatan. Selanjutnya ada pengiriman surat atau dokumen. Dan di sini hanya user pengirim yang bisa mengirim. User memilih surat atau dokumen yang sudah dibuat atau diunggah. Masukkan masukkan juga penerimanya tadi siapa. Selanjutnya, setelah masukkan penerimanya tadi, sistem mengirim dan notifikasi otomatis. Jadi kayak ketika kita mengirim, kita juga dapat notifikasi kalau kita jadi pengirim ya. Jadi kita itu dapat notifikasi bahwa surat terkirim. Nah, di penerima juga ada notifikasi bahwa ada surat masuk gitu. Terus di sini ada selanjutnya ada penerimaan surat atau dokumen. Di sini punyanya user penerima. Sistem menampilkan surat masuk. Terus user penerima membuka dan membaca surat atau dokumen. Selanjutnya, sistem pasti mencatat aktivitas dari pengirim, semuanya pasti dicatat. Selanjutnya ada penyimpanan arsip digital. Dokumen masuk atau surat keluar disimpan otomatis ke arsip. Jadi eh, ketika sudah menerima, itu pasti arsipnya akan disimpan di sistem tadi. Gitu dengan melakukan indexing atau kata kunci, tanggalnya, jenis surat mengirim atau penerimanya. Kan pasti ketika mengirimkan juga ada tanggalnya, tertera tanggalnya juga. Terus jenis suratnya itu kayak penting, segera atau biasa gitu. Selanjutnya ada fitur pencarian arsip. Jadi di sini user kan tadi udah diindeksi ya waktu ketika penyimpanan. Jadi di pencarian arsip ini ketika user mau mencari arsip, tinggal masukkan kata kunci atau indexing tadi. Sehingga sistem nanti akan dengan mudah memunculkan hasil pencariannya tadi. Selanjutnya ada laporan aktivitas sistem. Dan yang hanya tahu laporan aktivitas sistem ini adalah admin. Jadi sistem menghasilkan laporan jumlah surat, penerimaan, log user, terus ketika pengiriman, ada apa aja aktivitasnya. Itu yang bisa buka hanyalah admin tadi. Dan laporan itu bisa diunduh, ditampilkan. Tuh. Selanjutnya, ini ada use case diagram kasaran. Jadi di sini saya membuat kasaran apa diagram, nggak tahu benar apa salah. Itu dibantu dengan aplikasi Draw.io. Di sini ada admin, penerima, sama pengirim, dan ini ada fitur-fiturnya, login pengguna, pengolahan data pengguna, pembuatan surat dokumen, penerimaan dan lain sebagainya. Dari situ penerima bisa mengakses apa aja. Di situ ada ada penerima bisa mengakses login pengguna, penerimaan, penyimpanan, pencarian. Terus admin juga bisa mengakses login pengguna, pengolahan data, pencarian arsip juga admin juga bisa. Terus di laporan aktivitas sistem. Terus pengirim juga bisa mengakses login pengguna, pembuatan, pengunggahan, pengiriman, dan pencarian arsip. Begitu. Eh, ya benar, pencarian arsip. Jadi si penerima ini juga bisa bisa menjadi pengirim ketika dia akan membuat balasan. Ya, jadi kalau misalkan penerima ini juga bisa membuat, tapi dia berubah aktor jadi pengirim. Selanjutnya ada activity diagramnya, kasaran ya ini dari ini itu aktor yang di sini itu sistem. Jadi kayak aktor masuk aplikasi, terus di sistem tampil login, terus di aktor lagi masukkan username atau password, terus di sistem jika benar maka akan lanjut ke tampil menu utama, jika salah akan kembali ke halaman login. Selanjutnya setelah tampil menu utama, maka di sini kembali ke aktor, dia mau upload, mengirim, ketika atau ngapain, menerima atau ngapain, jadi pilih menu. Jika udah pasti ada notifikasi, terus jika menerima ini baca, simpan, terus cari. Sudah kalau
udah dia mau ngapain terserah, mau mengirim atau menerima, tergantung yang dipilih menunya apa. Terus ketika udah milih pasti muncul hasilnya. Terus ketika udah selesai maka dia akan lakukan. Di sini ada earth diagramnya. Earth diagramnya di sini ada user. Earth diagram itu eh, diagram yang menjelaskan interaksi data gitu. Sebelum saya, user di sini menyimpan data pengguna. Jadi di situ ada ID user. Jadi butuh ID user, nama, username, password, terus role-nya dia itu eh, posisinya jadi apa, admin atau pengirim atau penerima gitu. Misalnya ada surat, surat di sini menyimpan data surat, sudah ID surat, ID pengirim, ID penerima, ada tanggalnya juga di surat. Terus jenis, ada statusnya, status itu kayak penting atau apa gitu. Penting segera gitu. Terus ada jadi satu user itu bisa mengirim banyak surat, jadi one to many. Terus di penyimpanan itu ada menyimpan dokumen surat digital, di situ butuh ada ID surat, terus tanggal simpannya, terus sama yang penting indexingnya atau kata kunci. Terus satu surat memiliki satu yang disimpan. Jadi satu surat itu bisa hanya satu yang disimpan ya karena hanya surat itu saja yang disimpan. Jadi one to one. Iya, tapi ya. Pokoknya. Terus notifikasi sini memberikan pesan kepada user saat ada surat baru kayak surat baru masuk atau surat baru keluar gitu. Itu ada notifikasinya. Jadi satu surat itu bisa menghasilkan banyak notifikasi. Ya kan, satu surat bisa menjadi notifikasi one to many kan. Kalau di penerima ya satu surat tadi bisa jadi notifikasi di penerima juga jadi notifikasi di pengirim. Jadi kan ada dua notifikasi. Itu juga ada di admin kan jadi log aktivitas gitu. Terus laporan ini hanya dikelola oleh admin untuk memantau aktivitas sistem. Next. Sini sequence diagram sisma itu hampir sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Dimas untuk sequence diagram login, proses login dan validasi itu user menekan tombol login dan mengirim data username atau password. Jadi masukkan username dan passwordnya untuk login tadi. Selanjutnya login meneruskan data ke database untuk validasi, dicocokkan apakah benar. Ketika database sudah mengecek apakah benar atau salah, jadi user ditemukan dan password tadi cocok, maka jika valid itu mengembalikan status sukses login. Jadi database itu eh, mengirimkan sukses login ke user tadi dan menampilkan dashboard kepada user ketika sukses loginnya. Jika gagal, maka akan kembali ke login awal. Untuk dia bentuk gambarannya kurang lebih sama kayak yang di PPT-nya Pak Dimas. Terus selanjutnya di sini ada juga saya membuat sequence diagram proses pengiriman dan penerimaan surat. Jadi di sini user pengirim melakukan login ke sistem Sisma dengan masukkan username dan password. Jadi sistem verifikasi data lalu menampilkan dashboard utama. Jadi masukkan username sama password. Terus jika sistem diverifikasi datanya, maka dia berhasil, maka akan lanjut ke dashboard utama. Terus di sini user pengirim memilih menu. Jika pengirim, maka memilih menu buat surat dan mengisi data surat kayak metadatanya atau dokumen yang akan dikirim. Terus akan disimpan suratnya tadi sementara ke database karena kan belum diterima ya. Terus setelah surat selesai dibuat, user mengirim menekan tombol kirim surat. Sistem Sisma kemudian mengirimkan surat ke user penerima dan mengirimkan notifikasi otomatis bahwa ada surat baru masuk. Jadi di user penerima itu akan ada notifikasi bahwa ada surat baru masuk dari pengirim tadi. Terus user penerima melakukan login ke sistem Sisma untuk memeriksa surat masuk. Setelah jadi gini, jadi ketika ada surat masuk, maka penerima itu akan membuka suratnya. Jadi sebelum masuk webnya kan harus login dulu dan dia akan memilih menjadi penerima. Selanjutnya setelah login berhasil, sistem menampilkan dashboard penerima.
Selanjutnya, user penerima membuka surat atau dokumen yang dikirim. Sistem menandai bahwa surat telah diterima dan mencatat aktivitas penerimaan ke dalam log sistem. Jadi ditandai, dikasih notifikasi bahwa sudah diterima, sudah dibaca tadi, dan itu juga akan menjadi apa namanya laporan atau laporan log aktivitas di sistemnya tadi yang akan dilihat admin kan biasanya. Terus setelah membaca surat, user penerima mengirimkan konfirmasi penerimaan pada sistem, ya kan? Tadi dikirimkan konfirmasi penerimaan pada sistem. Jadi sistem semua akan kemudian mengirimkan notifikasi balik ke user bahwa surat telah diterima, dibuka atau dibaca, ya kan? Sudah, ketika udah dibuka, diterima, maka kembali ke notifikasi juga ke pengirimnya bahwa udah diterima, udah dibuka, udah dibaca. Itu ada notifikasi. Nah, kedua pihak, pengirim dan penerima, kemudian menyimpan surat atau dokumen ke dalam arsip digital. Kan yang tadi pengirim itu masih menyimpan surat sementara di database karena belum diterima. Ketika udah di akhir ini maka akan disimpan secara permanen. Nggak permanen sih, maksudnya ya udah disimpan gitu, bukan sementara lagi. Gitu. Udah disimpan sesuai dengan klasifikasinya gitu. Terus penerima juga menerima suratnya juga disimpan di sistem sesuai dengan klasifikasinya. Sistem secara otomatis melakukan penyimpanan dan indeksasi. Jadi dalam menyimpan tadi itu dia juga akan mengisi tanggal pengirim penerima jenis kayak indeksasi untuk mempermudah pencarian arsip ketika arsip tadi. Selanjutnya ini ada gambaran kasar diagramnya. Ada user membutuhkan username password, terus dia mengolah apa, mengolah surat ataupun dokumen atau arsip lain. Surat di sini dia butuh apa? Surat membutuhkan ID surat, kata kunci, ID penerima, ID pengirim, tanggal, status jenis, terus di situ surat sama dokumen, mengirim, menerima, menyimpan, mencari surat atau dokumen atau arsip. Terus untuk dokumen arsip sama seperti surat, dia membutuhkan ID juga, tanggal, status jenis, kata kunci. Terus ketika berhasil tadi juga ada notifikasi. Di notifikasi juga pasti ada ID suratnya, terus statusnya segera atau apa gitu lah. Notif tadi berbentuk notif pesan gitu, pesan singkat gitu ya. Selanjutnya di sini ada sequence diagram kasar, kasaran sequence diagramnya ini apa namanya? Yang pengirim dan penerima. Dari user pengirim di sini ada user pengirim, ada sistem sisma, ada user penerima. User pengirim login ke sistem, terus menampilkan dashboard. Salah panahnya ya dashboard ini. Terus membuat surat, iya salah ini. Terus surat-surat, terus kirim surat. Terus ketika kirim surat akan dikirim notifnya ke user penerima. Terus login, wah ada suratnya salah itu. Terus login ke sistem, terus dashboardnya keluar ke penerima. Maaf ini salah, dashboardnya harusnya ke pengirim. Terus ketika menerima dia akan konfirmasi kan menerima konfirmasi akan timbul notifikasi di user pengirimnya. Terus kemudian di situ akan penerima akan menyimpan dokumen ke sistem begitu juga seperti pengirimnya. Oke, kesimpulannya adalah aplikasi SISMA atau Sistem Informasi Surat dan Manajemen Arsip dirancang sebagai solusi digital untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan surat dan arsip yang sebelumnya dilakukan secara manual. Melalui sistem ini, proses pembuatan, pengiriman, penerimaan, penyimpanan, dan pencarian surat atau dokumen dapat dilakukan secara terintegrasi dan efisien. Setiap aktivitas pengguna tercatat secara otomatis dalam sistem, sehingga meningkatkan keamanan, akuntabilitas, dan transparansi dalam administrasi surat menyurat. Selain itu, fitur notifikasi otomatis dan manajemen arsip digital menjadikan Sisma mampu mempercepat alur komunikasi internal instansi sekaligus meminimalkan risiko kehilangan dokumen. Dengan demikian, Sisma menjadi langkah nyata menuju transformasi digital dalam tata kelola administrasi dan kearsipan di lingkungan organisasi atau lembaga. Sekian dari saya, kita ada kesalahan atau kekurangan selama presentasi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.